Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tips dan cara budidaya ikan nila sistem Bioflok 651. Tips pertama mengenai probiotik. Gunakan probiotik yang sesuai untuk Bioflok 651. Karena banyak sekali probiotik di pasaran, tapi ada yang tidak sesuai jika digunakan untuk Bioflok 651. Probiotik yang digunakan untuk Bioflok 651 adalah dari jenis atau spesies Bacillus. Ada Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Bacillus megatrium, dan lain-lain. Adapun merek dagangnya yang sering dipakai adalah 1. Aqua Enzim. 2. Akusit Bacillus. 3. Procena. 4. Bioflok ulan, dan lain sebagainya. Yang jelas, perhatikan kandungan bakterinya. Probiotik yang mengandung lactobacillus tidak cocok untuk diterapkan di Bioflok karena bakteri jenis lactobacillus itu akan mati di pH netral. Lingkungan hidup bakteri lactobacillus adalah di lingkungan yang asam. Sementara pada pembesaran sistem Bioflok, air cenderung netral. Tips nomor 2, sumber karbon. Perlu diperhatikan, jika menggunakan molase, sebaiknya direbus dahulu atau disterilkan, karena untuk menghindari kontaminasi bakteri jahat. Dikarenakan bentuknya yang cair, molase yang disimpan sembarangan sering terkontaminasi bakteri patogen jahat. Hal ini sering terjadi ketika pengaplikasiannya pada kolam. Setelah diberi aplikasi penambahan sumber C, ikan malah bermasalah. Itu biasanya yang sering karena sumber C-nya terkontaminasi oleh patogen. Jadi, pastikan sumber C jika menggunakan molase harus direbus terlebih dahulu. Selain untuk lebih memekatkan, juga untuk sterilisasi dari patogen. Tips nomor 3, untuk aktivasi probiotiknya, pastikan wadah yang digunakan bersih atau steril. Steril lebih bagus. Hal ini juga untuk meminimalisir patogen-patogen jahat yang kemungkinan terdapat menempel di wadah untuk aktivasi. Tips nomor 4, bibit usahakan ukur 9-12 cm atau dengan bobot 20-35 gram. Jika berpatokan pada bobot, pastikan ikan dalam keadaan perut kosong. Tips nomor 5, pastikan bibit ikan sehat, bebas dari penyakit atau patogen
atau bakteri jahat sebelum masuk media pembesaran. Dikarenakan pada awal proses aplikasi air kolam bioflok, bakteri-bakteri baik yang ada di media pembesaran itu baru mulai berkembang atau masih sedikit. Dan di media pembesaran kaya akan sumber C. Tentunya ketika ikan masuk dan membawa patogen yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali, maka ketika masuk di kolam yang terdapat sumber C, patogen-patogen tersebut akan cepat berkembang biak, sehingga menyebabkan ikan sakit atau bahkan mati. Dikarenakan bakteri baik pada kolam belum mampu untuk mendominasi populasi dari patogen yang dibawa ikan. Tips nomor 6. Sebelum ikan dilepas ke media pembesaran, sebaiknya dilakukan aklimatisasi. Caranya, masukkan kantong ikan pada media, biarkan mengambang di media kurang lebih selama 1 jam. Dan setelah 1 jam, suhu air pada kolam akan sama dengan suhu air pada kantong bibit. Dan setelah 1 jam, maka suhu air pada kantong akan sama dengan suhu kolam. Maka bibit ikan bisa dilepas ke kolam pembesaran atau media pembesaran. Untuk melepas bibit ikan ke media pembesaran, sebisa mungkin diusahakan air pada kantong jangan ikut dimasukkan ke media pembesaran. Hal ini untuk meminimalisir gangguan dari parasit atau patogen yang kemungkinan ada pada air yang kita tidak tahu tingkat kebersihannya. Tips yang terakhir, jumlah ikan dalam media pembesaran jangan melebihi kapasitas. Seperti kita tahu, pada bioflok, kapasitas ikan per 1 kubik air itu adalah 100 ekor. Jika kita isi lebih, maka daya dukung lingkungan pada media pembesaran tidak dapat menunjang keberlangsungan hidup ikan. Hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ikan. Itulah tips cara budidaya ikan nila sistem bioflok. Semoga video singkat dari saya sedikit membantu dan bisa menjadi rujukan para teman-teman yang baru memulai berbudidaya dengan sistem bioflok. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.